terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala: wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali aktivitas dengan bertazkirah. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisinya dan kita ada sedikit penyegaran dari wawasan keagamaan. Insyaallah, amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, perjalanan hidup kita itu seringkali disegarkan dengan hal-hal yang memang menumbuhkan motivasi diri. Hal-hal yang boleh jadi bukan material, tapi kita mencapai sebuah inspirasi karena menghambakan diri kepada Allah. Sengaja saya angkat muqaddimah seperti ini agar kehidupan kita, minimal saya, itu tidak formal belaka. Bekerja formal, ibadah formal nilainya. Harus ada keterkaitan. Nah, saya mau bacakan dalilnya memotivasi itu. Pada saat Allah berfirman, ayat yang masyhur bagi kita semua. Wasta'inu bis sabri was salah. Tolong hidupmu. Suburkan itu hidupmu. Dalam arti luas. Caranya apa? Bis sabri, sabar, was salah. Dengan salat. Kita akan fokus hari ini tentang salat. Bahkan kita akan lebih fokus tentang salat duha. Jadi, agama memberikan satu sisi penjelasan dan penegasan bahwa tolong hidupmu. Bahasa kekinian kita adalah raih prestasimu. Raih rezekimu, raih posisi terbaik di sisi Allah dengan cara sholat. Kalau banyak ulama yang memahami ayat ini, tegas di situ bahwa inspirasi kesempurnaan prestasi dunia, sabar dan sholat. Artinya, usaha-usaha formal kita harus kuatkan, ikatkan dengan Allah, kira-kira gitu. Nah, pagi ini kita akan fokus kepada sholat duha. Saya paham pemirsa sekalian populer, lebih banyak pemirsa yang mengamalkan secara rutin dan lebih lengkap rakaatnya yang disunahkan oleh Nabi dibanding saya. Tapi kita coba segarkan saja. Abu Hurairah itu sahabat utama Nabi. Dibuktikan dengan isyarat Nabi. Hal-hal penting baik agama maupun kenegaraan, Nabi isyaratkan bahwa ini yang duluan, yang senior. Dan memang senior. Pemirsa sekalian. Nah, Abu Bakar itu meriwayatkan begini. Dalam hadis Syekhani. Syekhani itu Bukhari, Muslim. Apa itu artinya kalau Bukhari, Muslim? Dua orang yang beda. Maksudnya hadis itu ada tercantum dalam kitab sahihnya Imam Bukhari. Ini saya menjelaskan ilmu hadis ini. Juga ada dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Begitu sahihnya, kira-kira gitu. Itu maknanya pemirsa sekalian. Mana hadisnya?
Abu Bakar berkata, "Ausani khalili." Saya dipesankan oleh sahabatku, kekasihku Khalil itu tersayangku. Banyak rahasia yang dikasih ke saya. Abu Bakar berkata begini, bisalasin dengan 3 perkara. La ada'ahunna hatta amuta. Agar saya tidak meninggalkan 3 hal itu sampai waktunya dipanggil oleh Allah. Allah ada'ahunna hatta amuta. Agar saya tidak berhenti dalam segala kondisi sampai akhir hayat. Mana itu? Yakni saumu thalathata ayyamin kulla syahrin. Agar senantiasa puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, ini macam-macam lah bentuknya. Ada Senin dan Kamis. Kalau orang yang Senin Kamis itu lalu 4 minggu, berarti dia puasa 8 kali atau 8 hari selama sebulan. Yang Senin Kamis. Ada juga yang Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Ada juga. Intinya pesan ini kepada kepada Abu Bakar, 3 hari puasa setiap bulan. Yang berikutnya, wassalatid duha, agar tidak meninggalkan salat duha. Itu motivasinya. Yang terakhir, wa nauma ala witrin, dan tidur dalam keadaan sudah berwitir. Nah, pemirsa sekalian, hadis ini singkat memang, tapi merangkum banyak amalan yang rutin. Disinilah difahami juga bahwa bolehnya berwitir sebelum tidur. Itu. Jadi sehingga setiap malam boleh witir memang. Andai kata yakin bisa tahajud, tidak apa-apa, witir saja daripada lepaski, kira-kira itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian dari mereview, menyegarkan. Boleh jadi juga ada anak-anak kita misalnya di sekolah. Bagus itu, apalagi kalau nanti kita jelaskan apa manfaatnya. Maka waktunya sekarang kita mau sampaikan. Kapan mulainya Ustaz? Salat duha itu boleh dilakukan.
Nah, waktunya adalah kita pernah membahas tentang waktu boleh melaksanakan sholat. Yakni, begitu matahari qadra rumhin, di pagi hari itu, begitu matahari jelas di atas. Mungkin adik-adik, kalau adik-adik meyakinkan, ini saya punya tongkat pramuka nih, tingginya lebih tinggi dari saya 1,5 meter, karena tinggi sang anak 1 meter misalnya. Oh, itu sudah di atas. Qadra rumhin bahasa agamanya. Ini waktu boleh salat duha. Batasnya kapan? Kalau batasnya selama belum masuk waktu zuhur. Tapi saya mau tegaskan ini pemirsa sekalian. Ini hanya namanya waktu ikhtiar. Karena ada fadilah lain yang tidak boleh, saya katakan tadi formil. Maksudnya bahwa boleh memang di atas jam 10, boleh. Tapi ada pesan Nabi. Apa pesan Nabi sehingga mendapatkan berkah? Inti daripada sholat duha itu, pesan Nabi begini. Jangan tinggalkan rumahmu pada saat kau mau pergi beribadah yang bentuknya kerja. Saya sengaja bahasa begini, agar mau pergi kerja itu diniatkan ibadah. Beda niatnya, Bu. Beda niatnya, Pak. Kalau sekedar pergi kerja, sekedar keluar rumah, dibandingkan niat kerja. Itu maksudnya. Yang berikut. Jangan keluar rumah sebelum sholat duha, misalnya beribadah yang bentuknya cari ilmu. Jadi kalau kerja orang dewasa, orang tua, kalau yang cari ilmu anak muda dan pelajar. Tolong itu kesuksesanmu dengan doa dulu kepada Allah. Ada pesan orang Bugis Makassar begini nih. Nah, jangan pergi ke sebuah tempat meraih ilmumu sebelum kau yakin sampai dengan selamat. Apa motivasinya itu? Berdoa kepada Allah, salat di situ itu. Pertama, secara spirit menanamkan sebuah landasan tauhid kepada Allah. Bagi orang yang berdoa dalam sholat duha itu, paham doa-doanya, dia yakin tidak akan lapar. Karena salah satu manfaat dari sholat duha itu adalah Allah jamin rezekinya orang itu. Itu di situ itu. Walaupun ini yang menjadi motivasi banyak orang melakukan sholat duha. Sholat duha itu untuk apa? Sholat untuk memudahkan rezeki, Ustaz. Iya, salah satunya. Jadi, pemirsa sekalian, sholat duha waktunya sudah boleh asal sudah pasti matahari di atas. Saya ulangi nih, bukan karena buru-buru. Ini macet jalanan ini, Ustaz. Kalau harus sholat dulu, ya lihat strateginya. Tapi pastikan bahwa matahari qadra rumhin. Nah, berikutnya. Berapa rakaat? Kalau yang diperintahkan dan diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum itu adalah minimal 4. Nabi. Jadi yang diamalkan oleh Nabi itu 4. Kalau ada yang jawab, Ustaz, nah habis itu kau waktu dianjurkan topa di rumah. Kalau harus 4 rakaat, bagi saya susah, Ustaz. Nah, fikih, sekali lagi fikih syariat kita, tetap membolehkan minimal 2 rakaat. Nah, saya baca hadisnya, sallallahu alaihi wasallam. Salatul awwabina hina tarmadul fisalu. Ini mengenai waktu. Salat awwabin itu maksudnya salat duha. Nanti kita review sedikit apa itu awwabin dengan kaitannya dengan duha. Bahwa salat duhanya dulu. Salat duha itu hina tarmadul fisalu. Bahasa hadis ini adalah begitu tarmadha. Ramadha itu panas, terbakar. Maksudnya begitu isyarat dulu karena belum ada jam. Kalau panas itu anak-anak onta. Mulai tidak manja dibawa atau menyusu sama ibunya. Karena panas mi. Nah, apa artinya kaitannya dengan tadi? Qadra rumhin itu iya. Mulai bercahaya matahari, jelas ada mie hangat. Enak-enaknya olahraga. Itu duha itu.
Salatul awabin. Nah, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rakaatnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Nabi salat duha itu umumnya arba'an 4 rakaat, wa yazidu masyaallahu. Makin longgar waktunya Nabi sesuai kehendaknya, bahkan dia tambah. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bagusnya kalau 8 rakaat. Ini kita hitung rakaat dulu, sebentar imbalannya. Jadi kita singkat. Salat duha secara umum mirip dengan salat-salat sunat yang lain. Adami pahalanya minimal 2 rakaat. Minimal. Tapi minim yang dipraktekkan Nabi bukan 2 rakaat. 4 rakaat berdasarkan hadis Muslim ini. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya yang paling dilakukan Nabi yang minimal tadi adalah 4 rakaat. Banyaknya adalah 8 rakaat. Kalau ada orang Ustaz, biasanya waktu dinas dulu antara 4 sampai 8 rakaat. Dia masih mau, karena waktu longgar. Kenapa? Pensiun misalnya. Misal nih. Berapa maksimalnya? Secara umum fikih membatasi, saya tidak bilang haram kalau lebih, enggak. Tapi tidak dianjurkan lebih dari 12 rakaat. Jadi kita sebut, minimal 2 rakaat secara sahnya duha, disebut duha. Tapi minimal yang dipraktekkan oleh Nabi 4 rakaat, antara 4, 6 dan 8 lah Nabi lakukan. Secara umum fikih kembali maksimal 12 rakaat. Kira-kira ada maksudnya. Bahwa doa itu, salat duha itu untuk awabin. Kembali taubat kepada Allah. Makna dalam salat duha itu adalah, ya Allah, ini hidup saya mulai pagi hari. Saya memperbaiki sandaran saya kepadamu. Saya mau bekerja kepadamu, itu ibadah ya Allah. Bahwa ada gambaran Allah jamin rezekinya orang, itu hasil saja itu buah, tapi saya bersandar kepadamu ya Allah. Itu kekuatan ini lebih penting dibanding sekedar mengejar rezeki. Penegasan, jangan salat duha iming-imingnya hanya ingat rezeki. Pasti hasilnya begitu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini orang bisa mengamalkan kemuliaan yang satu ini, yakni salat duha, kalau ada maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada inayah, wasta'inu bis sabri was salat tadi, menolong hidup
sehingga mampu mengamalkannya. Saya tambahkan motivasinya begini. Nabi SAW itu bersabda, hadis Tirmidzi, "Man hafadha ala syaf'atid duha." Barang siapa yang mulai belajar, mungkin awalnya cuma 2 rakaat. Ya. Dia hafadha, dia pelihara. Baru sebulan dia rutin sholat duha, dirasakan manfaatnya baik. Inspirasinya ada. Kreativitasnya muncul. Allah sehatkan pikirannya. Tambah deh menjadi 4 rakaat. Nah, dia pelihara itu sehingga berkembang. Maka siapa yang memelihara salat duha itu ala syaf'atid duha, ghufira lahu dzunubuhu, Allah ampuni dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri. Walaupun betapa banyak dosanya. Nah, dari sini pemirsa sekalian, memotivasi kita diampuni dosa oleh Allah. Insya Allah tidak berbuat lagi. Saya tambahkan lagi. Yaqulullahu azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bna Adam la ta'jizanna minni 4 raka'atin fi awalin nahri." Wahai hamba Allah, jangan lemah mengamalkan 4 rakaat salat duha. Ini 4 rakaat ternyata nih. Walau saya katakan tadi minimal 2 rakaat, fikih sudah menganggap itu salat duha. Tapi yang ditekankan di sini, jangan lemah. Jangan menyerah. Biar misalnya 2 rakaat terus. Kalau ini, jangan melemahkan diri Anda memelihara 4 rakaat salat duha pada awal fi awwalina harika, setiap awal harimu, setiap pagi harimu. Akfi ajarahu, saya jamin pahalanya dan kehidupanmu. Disinilah pemirsa sekalian, menjadi orang fahami bahwa sholat duha itu sama dengan memudahkan rezeki. Dan itu benar, ini jawabannya nih. Akfika, Allah yang katakan saya cukupi kamu. Tapi ini butuh keyakinan. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, ada bagusnya kalau kita masuk ke intinya. Apa intinya itu? Sholat duha disebut dengan awabin tadi. Doanya begini. Bagi yang hafal. Allahumma ya Allah. Inna, sesungguhnya. Saya pakai tegas di situ inna. Inna duha'uka, sesungguhnya waktu pagi ini milikmu. Wal baha'uka wal jamal, kita singkat menuliskan, wal jamala jamaluka, kebaikan-kebaikanmu. Penampilan yang baik itu milikmu ya Allah. Baha'uka wal jamal wal quwata, kekuatan sebenarnya hanya milikmu ya Allah. Wal qudratuka, kemampuan itu milikmu ya Allah. Bagaimana orang tidak kuat kalau sesama manusia yang dihadapi? Kira-kira gitu. Bagaimana rezeki tidak bisa diraih? Nah, ini Allah yang kita sandarkan nih. Masa sulit? Wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Nah, itu ada di belakangnya. Allahumma ya Allah, in kana rizqi fis samai, apabila rezekiku di langit, fa'anzilhu, turunkan, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau masih di bawah tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan. Demikian inti daripada sholat duha itu pemirsa sekalian. 2 intinya. Kuatkan sandaran di pagi hari kepada Allah, bertuhankan hanya Allah, dengan tenang berdoa, dengan sujud kepada Allah. Yang kedua, yakinkan bahwa yang sifatnya dukungan duniawi, kesuksesan dunia, Allah yang jamin. Akfika tadi. Nah, Ustaz, saya mau melaksanakan sholat duha itu. Apa yang dibaca? Bagi yang 4 rakaat, dianjurkan sangat memahami apa yang sangat sepasan dengan sholat ini. Kalau yang 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama, baca setelah Al-Fatihah surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talab. 1 pasang itu. Rakaat keduanya adalah surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka ila akhirih.
Lalu 2 rakaat itu selesai, salam. Rakaat ketiga dan keempat, apa yang dibaca? Yang paling umum. Ini rakaat pertama surah Al-Kafirun, dan rakaat keduanya atau rakaat keempatnya, karena 4 rakaat ya, rakaat berikutnya adalah surat Al-Ikhlas. Ini mungkin kurang sistematis pemirsa sekalian, ada pahalanya, ada juga tertibnya dan waktunya kita jelaskan. Tapi agar kita mudah mengamalkan sholat yang menjadi tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sholat duha yang menanamkan sebuah keyakinan mendasar bagi kita, bersandar kepada Allah di awal hari, lalu apa yang menjadi cita-cita yang kita mau raih, kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, itu ada dalam sholat duha. Mudah-mudahan pemirsa sekalian Allah mudahkan kita mengamalkan sunnah ini, dan berkahnya atau pahalanya Allah berikan kepada kita. Di dunianya iya, lebih-lebih di akhiratnya kelak. Sekian, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.